Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz Isna yang insya Allah hari ini, malam hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah Majelis Taklim Hudatul Jannah yang sama-sama kita telah hadir di tempat yang berbahagia ini. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berkumpul di majelis yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat berserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya yang setia hingga di akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak yang telah berkenan hadir pada malam hari yang berbahagia ini, termasuk di setiap kegiatan majelis taklim ini, sehingga majelis ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita rencanakan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustadz Isna yang selama ini telah berkenan mengajarin kita, membimbing kami, sehingga pada malam hari ini lebih kurang sudah hampir 4 tahun ya majelis ini bisa berjalan. Kemudian tidak lupa kepada bapak-bapak selama mengelola atau mengurus majelis ini, mungkin dari saya banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam memimpin majelis ini. Tentu untuk ke depan mari sama-sama kita perbaiki di mana kekurangannya, untuk sama-sama kita perbaiki agar majelis ini bisa tetap berjalan dengan baik. Kehadiran kita tentu bukan tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih ada kesempatan untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca selama ini menjadi tambahan berat amal kita di akhirat nanti. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini menyambut bulan suci Ramadan, jadi pengajian kita untuk sementara kita liburkan sampai dengan selesai bulan Ramadan dan selesai berlebaran. Mungkin nanti akan ada informasi berikutnya kapan kita akan memulai kembali lagi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak jamaah Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita semua pada malam ini bisa berkumpul di Majlis Ta'lim ini. Sebagaimana biasa kita ikuti, kita hadiri setiap hari Senin malam Selasa untuk sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi disampaikan oleh Pak Pomar bahwa malam ini kita sekaligus tawakufan pengajian malam Selasa sampai nanti mungkin selesai Ramadan. Mudah-mudahan Allah ngasih kesempatan kembali kepada kita yang panjang, sehat walafiat sehingga bisa hadir kembali di Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah ini. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati semua jamaah, bapak-bapak Majlis Ta'lim yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 bulan Sya'ban. Kurang lebih 2 pekan lagi kita akan kedatangan tamu yang spesial, tamu yang sangat unik. Kenapa saya sampaikan tamu yang sangat unik? Karena persiapannya 11 bulan, puasanya hanya 1 bulan. Di dalamnya itu ada pahala diskon yang besar-besaran, yaitu bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan di bulan suci Ramadan ini? Selayaknya kita akan kedatangan tamu. Biasanya kalau kita tahu akan ada tamu ke rumah, setidaknya atau seenggaknya kita akan bersih-bersih di rumah. Kursinya yang asalnya kurang rapi diposisikan di tempatnya yang sehingga enak dilihatnya gitu kan, enak ditempatinya, nyapu, ngepel dan lain sebagainya. Bahkan makan dan minum sudah dipersiapkan untuk menyambut tamu. Nah, karena tamu ini adalah tamu yang sangat agung, tamu yang sangat spesial, yang tadi saya sampaikan di dalamnya ada pahala diskon besar-besaran. Nah, tentunya kita pun juga harus mempersiapkan dengan segala halnya. Rumah kita bersihin, kita rapihin. Tentunya kalau Ramadan ini tamu yang sangat spesial, apa yang harus kita bersihin? Yaitu hati kita harus benar-benar bersih. Hati kita harus benar-benar bersih. Apa yang harus kita persiapkan dengan mempersiapkan Ramadan itu? Hati kita harus benar-benar bersih. Bagaimana caranya? Tentunya perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah. Kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah dari Sya'ban tahun lalu sampai Sya'ban tahun ini. Kita menyadari dan kita akui tentunya banyak kelakuan, sikap, ucap dan lain sebagainya yang menjadikan Allah murka kepada kita. Baik itu lewat mata dengan penglihatannya, lewat telinga dengan pendengarannya, lewat lisan dengan ucapnya, kaki dengan langkahnya, tangan dengan perbuatannya. Tentunya ya baik disengaja ataupun nggak disengaja, disadari ataupun nggak disadari, pasti kita pernah terjerumus pada yang namanya dosa. Nah, menyambut Ramadan ini kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika Ramadan datang bertamu kepada kita dalam keadaan bersih suci, sehingga Ramadan lewat lagi, Ramadan pergi lagi, kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa, hadiah yang sangat spesial dari Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan dan diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa ini adalah salah satu pondasi
kepada umat Islam, yang dimana Islam itu akan berdiri tegak di atas 5 hal, kata Nabi. Bunyal Islam ala khamsin. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat, shaum Ramadan. Yang kelima, haji. Jadi Ramadan ini merupakan salah satu fondasi Islam itu akan tegak, Islam itu akan berdiri dengan kokoh. Maka dengan itu kita sebagai pemeluk Islam, sebagai orang yang beragama Islam, Muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita udah selayaknya dan harus melaksanakan yang namanya puasa, shaum atau siam di bulan suci Ramadan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, nanti ayatnya insya Allah bapak-bapak akan hafal, akan paham karena udah 2 kali hatamnya kita ya. Hah? Udah 2 kali hatam di sini, belum di masjid, belum di majlis salim lain. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Oh, kan udah pada hafal ayat berapa Pak RT? 183. Ayat berapa? 183. 183. 183. Beda tipis ya. Itu merupakan landasan bagi kita untuk melaksanakan ibadah shaum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Dan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, ya, esensinya agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan yang namanya puasa, dilaksanakan dalam 1 bulan. Bulan itu dinamakan dengan bulan Ramadan. Ya. Baik, bapak-bapak jamaah jamaah tahsinul Quran rahimakumullah. Kita ini udah dikasih kesempatan hidup oleh Allah, jatah hidup oleh Allah dari Sa'ban tahun lalu ke Sa'ban tahun ini. Artinya udah 1 tahun kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Maka apa yang harus dilakukan? Tentunya kita berterima kasih kepada Allah, karena Allah sudah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa pada diri kita. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita yang sangat luar biasa, sehingga saat ini kita masih bisa hadir di majlis salim, masih bisa merasakan indahnya malam nisfu Sa'ban, dan bahkan tinggal 2 pekan lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat agung. Ini nikmat yang sangat luar biasa, dan tidak semua umat manusia merasakan nikmat yang kita rasakan saat ini. Jika tahun lalu kita masih senda gurau atau canda tawa, main nongkrong dengan tetangga kita, saat ini ada sebagian tetangga-tetangga kita yang sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita masih diberikan kesempatan untuk menyambut tamu yang sangat agung. Maka dengan itu sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita, terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, dan berusaha menjauhkan diri daripada daripada apa yang telah diharamkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja bersyukur kepada atau berterima kasih kepada manusia kan udah sebagai mana caranya, udah mengucapkan terima kasih, memberikan imbalan, bahkan minta maaf ini kepada manusia. Contoh kecilnya seperti ini. Ketika kita melakukan perjalanan jauh, di tengah perjalanan kendaraan yang kita naiki itu mogok, dan kita kebingungan bagaimana supaya kendaraan itu bisa jalan kembali gitu. Kita bingung nih.
bengkelnya jauh, kita nggak bisa memperbaiki mobil, perjalanan masih jauh gitu kan, bingung. Tiba-tiba ada orang datang membantu kita sampai mobil itu atau kendaraan itu bisa jalan kembali. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan udah pasti yang pertama ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Setelah terima kasih, apa yang tindakan yang kedua? Kita memberikan imbalan walaupun tanpa diminta. Yang ketiga apa? Kita mengucapkan mohon maaf karena sudah merepotkan. Itu tanda kita merasa ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita terhadap kendaraan yang kita pakai itu. Kalau kita mampu mungkin nggak membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi terima kasih sebagai ungkapan, memberikan imbalan sebagai tindakan, kemudian mohon maaf sebagai introspeksi diri bahwa kita tidak mampu melakukan apapun. Nah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Setiap hari kita bisa mengedipkan mata, melihat, bisa berbicara, bisa merasa, bisa berjalan, dan lain sebagainya. Itu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya tentunya kita harus mensyukurinya atau harus bersyukur atas nikmat tersebut. Alhamdulillah sebagai ungkapan. Tindakannya apa? Tindakannya adalah melakukan atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian apa? Mohon maaf, banyakin istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah kita lakukan. Banyak perintah-perintah yang diperintah oleh Allah malah kita tinggalkan. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dalam sehari baca istighfarnya sebanyak berapa? Rata-rata 60 sampai 70 kali. Bahkan sampai 100. Rasulullah yang sudah mendapatkan jaminan akan masuk surga, bahkan pintu surga pertama yang akan membuka itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang udah belum ada jaminan masuk surga, kadang-kadang baca istighfarnya cuma 3 kali ba'da sholat aja. Itu pun juga kalau lagi ingat, kalau lagi sibuk makan assalamualaikum, apalagi posisi yang paling berjamaah paling depan. Udah assalamualaikum, mau ke belakang mulai uring-uringan. Aduh, yang di belakang masih sholat lagi gitu. Saya mau pergi, boro-boro ingat istighfar. Ya Allah, Rabbana ya Karim. Baik Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, ini pengajiannya soalnya nggak lama ya, cukup setengah jam dan sudah diambil dari 15 jam di Muqaddimah. Berikutnya tinggal 15 menit lagi. Kenapa nggak lama? Karena sate sama itunya udah mulai dingin. Ya. Gitu. Jadi ngajinya jangan lama-lama. Puasa, apa yang harus kita perhatikan dalam puasa? Pertama, puasa itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib tadi dasarnya surah Al-Baqarah ayat 183. Di dalam kitab Fathul Qorib ada bab menjelaskan khusus tentang bab puasa. Ini kitab yang biasa kita ikut kajian di Masjid Al-Muhajirin ya, sama Ustadz Ahmad Jarkasi. Di situ dijelaskan wasyara itu wujubis siyami, syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Pertama, al-islamu, Islam. Yang kedua, wal bulugu, balik. Yang ketiga, wal aklu, berakal. Wal kudratu ala siyami, dan mampu melaksanakan puasa. Nah, wajib puasa itu pertama Islam. Kalau bukan orang Islam, tidak wajib baginya puasa. Sekalipun dia memaksakan ikut puasa, maka tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang pertama wajib puasa itu harus Islam, nah kita nih sudah Islam. Kita sebagai umat Islam, otomatis kewajiban puasa itu kepada kita. Yang kedua, wal bulugu, balig. Balig itu dalam fikih dijelaskan dalam kitab Safinah, dalam kitab Takrib dan lain sebagainya, dalam kitab-kitab fikih
tanda balik itu kan ada 3. Yang pertama, sempurnanya usia 15 tahun di laki-laki dan perempuan. Ya. Sempurnanya usia 15 tahun di laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ihtilam, mimpi basah. Laki-laki atau perempuan walaupun usianya litis di sini karena 9 tahun. Walaupun baru 9 tahun, dia usia 9 tahun, 10 misalnya udah mimpi itu, mimpi basah, maka sudah balik dia. Yang ketiga, sudah datang haid bagi perempuan karena usia 9 tahun. Jadi 3. Ya, apa tanda balik itu? Nah, umat Islam yang sudah balik, yang sudah usia 9 tahun, laki-laki maupun perempuan karena mimpi jima atau perempuan karena haid, ya, maka dia sudah wajib melaksanakan puasa. Yang ketiga, wal aklu, akal, berakal, berarti sehat akalnya. Wal qudratu ala siyami, dan mampu melaksanakan puasa. Berakal dan mampu melaksanakan puasa. Berarti ada pengecualian di situ. Ada yang berakal mampu melaksanakan puasa, ada yang berakal tapi tidak mampu melaksanakan puasa. Ya diantaranya karena sakit, ya. Itu ada pengecualian, artinya baginya ada keringanan. Tidak harus melaksanakan puasa pada bulan tersebut. Bisa diqadha atau fidyah gitu. Nah, bagi yang mampu melaksanakan puasa, akalnya sehat dan dia udah balik Islam lagi, maka wajib mutlak baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Berikutnya, wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Fardu puasa itu ada 4. Yang pertama, an-niyatu. Niat. Niat ini menjadi penentu sah atau tidaknya suatu amal. Sebagaimana sabda Nabi, innamal a'malu bin niyat. Nah, an-niyatu yang pertama, niat. Mau sholat harus niat, mau puasa harus niat, mau haji niat, mau ihram niat, dan lain sebagainya. Setiap amal-amal yang akan kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, hal yang pertama dilaksanakan dalam rangkaian ibadah itu adalah niat. Niatnya karena apa nih? Nah, maka dalam fikih itu dijelaskan, kalau niatnya wajib ya harus niat wajib. Kalau niatnya sunnah ya harus niatnya sunnah. Kalau melaksanakan perkara wajib tapi niatnya sunnah, maka tidak sah. Atau sebaliknya, melaksanakan sunnah tapi niatnya wajib. Misalkan gini, biasa sholat malam tahajud, hukumnya kan sunnah, tapi niatnya saya niat tahajud 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, maka tahajudnya tidak sah. Atau subuh misalkan gini, harusnya wajib, niatnya saya jadi sunnah, niat saya sholat subuh 2 rakaat sunatan lillahi ta'ala, maka sholat subuhnya tidak sah. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan dalam ibadah itu adalah niat. Sekali lagi, niat itu sebagai penentu apakah satu ibadah itu diterima oleh Allah atau tidak. Niat. Makanya di dalam pelaksanaan amal soleh itu, yang disebut amal soleh itu menurut para ulama setidaknya harus melalui empat unsur. Yang pertama niat, yang kedua ilmu, yang pertama ilmu, yang kedua niat, yang ketiga sabar dalam melaksanakannya, lalu yang keempat saya lupa lagi. Jadi ada 4. Pertama ilmu, ketika kita mengamalkan satu perkara itu harus didasari dengan ilmu. Yang kedua, setelah tahu ilmunya, pelaksanaannya didasari dengan niat, ya. Kemudian harus sabar dalam melaksanakannya, tidak gerasa-gerusu, tidak istilahnya, kalau nggak sabar itu apa namanya? Ya gerasa-gerusu lah kan gitu ya. Emosi ya. Baru disebut amal soleh itu. Pertama ilmu, karena amal tanpa ilmu mardudun latuk balu, ditolak, tidak diterima. Ya. Mau itu puasa, mau itu sholat, mau itu baca Quran, mau itu haji, mau itu jihad,
tanpa didasari dengan ilmu, maka mardudatun la tuqbalu, ditolak. Yang kedua, niat harus didasari dengan niat. Tadi innamal a'malu binniyat. Yang ketiga, sabar dalam melaksanakannya, tidak emosi tadi disampaikan. Jadi dalam puasa itu merupakan satu perbuatan yang baik, maka tidak unsur yang tadi itu ilmu, niat dan sabar pelaksanaannya harus ada dalam diri orang yang melaksanakan puasa. Ya. Fardu puasa itu yang pertama tadi niat, yang kedua wal imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Fardu puasa itu menahan dari makan dan minum. Jadi bahasa imsak itu menahan. Nah, kalau imsak yang terjadwal dalam jadwal Ramadan biasanya itu 10 menit sebelum azan. Ada imsak, misalkan adanya jam 5.10 lewat 10, maka biasanya imsaknya ditaruhnya jam 5.00 gitu. 10 menit sebelum azan biasanya ada jadwal imsak. Sebetulnya imsak di situ bukan imsak berhenti makan dan minum, tapi untuk persiapan. Karena sebentar lagi akan berkumandang adzan subuh. Artinya setelah adzan subuh dikumandangkan, maka sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Nah, jadi kalau bapak-bapak kepepet misalkan bangunnya kesiangan, pas imsak baru ini masih boleh tuh makan, masih boleh minum gitu kan. Baru kalau muadzin sudah terdengar Allahu Akbar, maka imsak, tahan, jangan makan, jangan minum. Yang di mulut dilupain enggak? Yang udah di mulut dilupain tapi langsung telan aja. Enak apa enggak? Hah? Yang enak apa enggak? Katanya kan ada gimana yang udah di mulut habisin aja katanya gitu kan. Sepanjang kalau itu darurat, maksudnya gini, sepanjang misalkan adzan dikumandangkan dan memang terpaksa sudah ada di mulut, apalagi ini 4 sehat 5 sempurna, punya aja. Tapi ya itu menjaganya, yang harus kita benar-benar menjaga itu apa? Ditakutkan setelah adzan selesai itu masih ada rasa dalam mulut kita gitu kan. Ngebayang tadi yang saya makan apa gitu kan, bahaya itu. Yang berikutnya wal jima'i. Nah, menahan dari jima. Aman. Enggak, Pak Dar ke siapa ngomongnya ini? Di sekolah. Kiri kanan. Kiri kanan. Aman ya. Berarti buat yang lain gak aman gitu. Wal jima'i, kadang godaannya luar biasa kalau Ramadan ya, Masya Allah. Kemudian wata'ammudil qai'i, sengaja muntah, itu tidak boleh dalam selama kita melaksanakan puasa. Jadi niat menahan dari makan dan minum, menahan dari jima, dan menahan dari muntah yang disengaja. Berikutnya ma yuftiru bihi as-shaimu. Karena ini waktunya sedikit jadi saya percepat. Apa yang membatalkan puasa? Waladhi yuftiru bihi as-shaimu. Yang membatalkan puasa itu asyratu asya'a, ada 10 perkara. Pertama, ma wasala amdan ilal jaufi, apa yang masuk ke dalam mulut dengan sengaja ya. Jadi masuk ke dalam mulut dengan sengaja. Makanya mohon maaf ya, gosok gigi, sikat gigi pakai odol, lebih baik gosok giginya pas setelah kita makan sahur di siangnya. Untuk antisipasi, untuk kehati-hatian, lebih baik jangan gosok gigi selama kita lagi dalam keadaan puasa. Atau bau mulut, saya kan bau mulut orang puasa mah minyak kasturi. Gitu kan. Jadi usahakan kita gosok giginya setelah makan sahur untuk jaga-jaga, takut ada apa yang masuk ke telan sama mulut kita, masuk ke dalam perut kita, rasa odol dan sebagainya. Maka usahakan gosok gigi itu setelah makan sahur. Yang membatalkan puasa itu yang pertama ma wasala amdan ilal jaufi. Kemudian wal huknatu fi ahadis sabilaini, memasukkan sesuatu, maksudnya obat dari kedua lubang, baik lubang depan atau lubang belakang. Obat nih ya.
Ustaz gimana kalau suntik? Nah ini kan, kalau suntik lagi puasa batal apa enggak? Nah kalau bicara suntik, di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf. Ada mengatakan suntik itu tidak membatalkan puasa karena masuknya suntikan bukan dari lubang yang dikhususkan untuk memasukkan nutrisi. Ya, suntik tidak membatalkan puasa. Ada juga yang mengatakan gini, kalau masalah suntik itu apa yang disuntikannya dulu. Kalau nutrisi untuk menghilangkan haus, menghilangkan dahaga, menghilangkan lapar, itu tidak boleh, bisa membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya untuk obat gitu karena kita sakit dan harus hari itu kita disuntik dan kita ingin mempertahankan puasa, maka puasanya tidak batal. Terus kalau bekam gimana? Nah, kalau di kalangan para ulama, bekam itu juga ikhtilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Bekam di Ramadan saat puasa. Kenapa? Ditakutkan ketika kita bekam, darah disedot, tubuh kita menjadi lemah. Nah, maka bekam di saat puasa, di saat lagi kita puasa itu, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Artinya, berarti ulama tidak ada yang mengatakan boleh, tapi bahasanya haram dan makruh gitu kan. Yang makruh ini bahasanya gitu, makruh itu ditakutkan yang dibekamnya itu dia lemah nanti fisiknya karena bekam itu. Maka diusahakan kalau mau bekam ya habis pas buka gitu, habis buka puasa. Kalau mau bekam buka gitu ya. Habis buka buka gitu. Karena kan biasanya gitu ya, habis bekam enak makan. Ya. Wal qayu amdan, berikutnya yang membatalkan puasa itu muntah yang sengaja ya. Sengaja. Wal wat'u amdan fil farji, melakukan jima fil farji di dalam farji. Jadi melakukan hubungan suami istri ya, itu adalah perkara yang dapat membatalkan puasa. Maka tahan. Wal inzalu an mubasyarati, keluar mani karena bertemunya kulit. Gesekan ya sama suami istri misalkan itu. Ditahan nih, jima mah enggak nih melakukan memasukkan itu mah ke dalam kemaluan istri enggak. Tapi baru gesekan aja karena syahwat begitu menggebu-gebu akhirnya sampai keluar mani, itu batal puasa. Wal haidu, kemudian haid. Nah, Ustaz gimana kalau ditahan nggak bisa nahan sampai saya melakukan perbuatan itu? Apa kiparatnya? Wah, itu sangat luar biasa itu. Pertama harus memerdekakan budak. Fa'ilam yajid, apabila tidak menemukan budak, zaman sekarang kan nggak ada, maka fasyamu sahro ini mutatabi'ain ya. Yang kedua, kiparatnya itu puasa 2 bulan terus menerus. Baru sebulan aja udah gak ketahan ya, apalagi 2 bulan. Jadi pertama memerdekakan budak. Kalau tidak ada budak yang mau dimerdekakan, puasa 2 bulan terus menerus. Kalau tidak kuat lagi puasa 2 bulan, baru 1 bulan aja udah gak kuat apalagi 2 bulan, maka yang ketiga adalah memberi makan kepada sebanyak 60 miskin. 60 miskin. Jadi kalau 1 hari itu kita batal karena melakukan hubungan suami istri, kiparatnya itu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak sejumlah 60 fakir miskin. Karena dia juga miskin. Itu memang ada. Itu sebetulnya tidak tahu diri aja. Jam Rasulullah kan gitu. Ada yang datang kepada Rasulullah, disuruh memerdekakan budak nggak bisa, nggak mampu, disuruh puasa 2 bulan nggak kuat, disuruh memberikan fakir miskin juga dia nggak punya duit. Rasulullah, di antara fakir miskin yang ada saya yang paling miskin katanya kan gitu. Rasulullah senyum, akhirnya ada makan di Rasulullah, udah bawa ke sana. Tapi jangan dituruti, awas, jangan diikuti. Wah, kalau begitu saya mau aja. Nanti bilang ke ustadznya, sayang yang paling miskin gitu, nggak boleh. Itu mah kejadian zaman Rasulullah. Tapi kiparatnya memang seperti itu. Puasa 2 bulan terus menerus. Kalau enggak itu kita memberikan makan ke fakir miskin sebanyak 60 ya. Orang kaya ada duit. Nggak boleh itu ya. Maka itu, jadi orang kaya
karena dia kaya melakukan itu, maka kewajiban memberi makan kepada fakir miskin tidak berlaku. Baginya adalah puasa. Karena gini, wah saya kaya ini gampang, maka kewajiban bagi dia tidak berlaku. Yang berlaku adalah apa? Berpuasa 2 bulan terus menerus. Wal haidu berikutnya bagi perempuan adalah haid, wan nifas sudah nifas, wal jununu dan gila. Nah, orang gila lagi puasa tiba-tiba stres, gila gitu, pikirannya kacau, maka batal puasanya. Waridatu dan murtad, keluar dari Islam. Mohon maaf ya, kalau kita ngaji kitab Sulam Taufik, perkara-perkara yang menjadikan seorang muslim keluar dari Islam itu disebut murtad, yang menyebabkannya banyak. Di antaranya ya, menyebut kafir kepada orang muslim bisa menyebabkan murtad. Menyebut hewan najis kepada seorang muslim maka menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, maka dijaga tuh lagi puasa tuh. Di dalam kitab Islam dijelaskan yang seperti itu. Jadi yang menyebabkan murtad itu keluar dari Islam itu diantaranya menyebut kafir kepada orang muslim, yang udah tahu kita melihat dia seorang muslim, dia melaksanakan sholat dan karena perbedaan pendapat, mohon maaf, kadang-kadang itu yang harus kita jaga. Perbedaan pendapat tidak sesuai dengan pendapat kita, kelompok kita, akhirnya dianggap kafir misalkan gitu. Itu bahaya. Nantinya ditakutkan kekafirannya malah kembali kepada dia. Sendiri gitu. Awas ya. Jadi wal jununu, gila, waridatu dan murtad. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan itu hanya bersifatnya yang membatalkan puasa secara lahiriahnya. Ya, secara lahiriahnya. Ada juga lahiriahnya puasanya jadi, ya, tapi pahalanya tidak dapat. Nah, sebagaimana hadis Nabi, rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali dahaga dan lapar saja. Jadi kalau dia hanya mendapatkan dahaga, haus dan lapar, berarti dia mampu menahan makan dan minum dari pagi sampai buka, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Banyak orang yang seperti itu kata Nabi. Nah, diantaranya apa yang membatalkan puasa itu? Al-ghibah. Ghibah itu apa? Menceritakan kejelekan orang lain sehingga orang yang diceritakannya itu tidak senang terhadap apa yang didengarnya itu, walaupun faktanya ada. Memang ghibah seperti itu, faktanya ada. Emang gitu dia kelakuannya. Nah, itu ghibah namanya. Emang faktanya seperti itu ghibah. Kalau tidak terjadi di orang yang kita omongin, namanya fitnah kan gitu ya. Namanya fitnah. Kalau nuduh orang tidak terbukti, itu fitnah. Kalau nuduh orang terbukti terus diceritakan kepada orang lain, itu namanya ghibah. Nah, lagi puasa itu dapat menyebabkan pahala puasanya hilang. Ini bahaya. Jadi ghibah, hasad, fitnah dan sebagainya itu dapat menghilangkan pahalanya puasa. Maka kata Nabi tadi disampaikan, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya haus, hanya lapar saja gitu kan. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan puasa nanti kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga puasa yang kita laksanakan bisa sempurna, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rangkaian amal ibadah yang wajib dan yang sunahnya di bulan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Mudah-mudahan kita sekali lagi dalam melaksanakan ibadah Ramadan nanti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya waktunya sudah cukup, udah 9:30, 5 menit lagi udah anyep banget itu sop sama sate. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi bekal untuk pelaksanaan Ramadan nanti. Dan sekali lagi saya tutup dengan permohonan maaf kepada bapak-bapak sekalian. Selama pengajian ini banyak hal-hal yang tentunya sifatnya itu tidak seharusnya disampaikan.
bisa menjadi dosa, bisa menjadi Allah murka, maka saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf oleh bapak-bapak sekalian. Kemudian apa yang manfaat dari apa yang saya sampaikan itu secara khususnya memang datangnya dari Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bapak-bapak juga insya Allah tanpa diminta udah kita saling memaafkan, terutama saya insya Allah dengan ikhlas, dengan ridho. Jika ada, dan alhamdulillah tidak ada, jika ada itu pun juga insya Allah saya sudah maafkan, gitu kan. Jika ada, dan insya Allah tidak ada orang Sunda bilang gantar kekaitan itu tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh bapak-bapak kepada saya. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, ayo. Masih itu nanti tinggal kuahin aja. Nah, makan nasi dulu, Badar. Makan nanti. Ini. Nasi. Terima kasih. Tidak amat. Oh, siap. Kambing semuanya. 44. Ini ambil juga gitu. Bisa kan? Yang kecil mama. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما